Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini. Nah, hari ini kita akan belajar pada tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, untuk muatan pembelajaran IPA. Nah, sebelumnya kalian persiapkan dulu yuk alat tulisnya. Nanti jika ada hal-hal yang penting, kalian bisa mencatatnya. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokoknya? Nah, apakah kalian tahu bahwa nasi itu berasal dari beras dan beras itu berasal dari padi? Nah, Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Contohnya yaitu ada beras yang berasal dari padi, kemudian ada sagu, ada singkong, dan masih banyak tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok kita. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar diagram proses pertumbuhan padi berikut ini. Nah, proses pertumbuhan padi digolongkan menjadi 3 besar, yaitu pada gambar yang pertama ada gambar padi sendiri, kemudian ada gambar padi yang sudah tumbuh, kemudian yang ketiga ada gambar padi yang sudah berbuah. Nah, untuk gambar yang pertama yaitu prosesnya adalah pertama-tama padi direndam 1 malam di dalam air. Kemudian padi ditanam di lahan sementara. Nah, padi yang direndam di dalam air tersebut selama semalam, padi tersebut akan berkecambah atau mengeluarkan tunas. Nah, tunas-tunas tersebut kemudian akan ditanam di lahan sementara, yaitu pada gambar yang kedua. Nah, biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Nah, proses yang ketiga yaitu tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Kemudian nanti akan menjadi padi dan akan digiling untuk dijadikan beras. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, berdasarkan diagram tersebut, bagian yang paling penting dalam tahapan pertumbuhan padi adalah bagian yang pertama, yaitu pada benih padi. Karena benih padi yang bagus akan membuat padi dapat tumbuh atau berkecambah pada saat direndam. Jika benih padi tidak bagus, maka benih tersebut tidak akan tumbuh pada saat direndam. Oleh karena itu, pemilihan benih padi yang bagus sangat penting agar proses pertumbuhan padi tidak mengalami kegagalan dan padi dapat tumbuh dengan baik. Seperti itu ya. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh karena itu, petani harus menjaga kelestarian padi tersebut. Nah, berikut ini adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya, dijadikan untuk mendirikan bangunan. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat yaitu saluran air dijaga agar tetap mengalir. Nah, yang terakhir, yang kelima yaitu penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi.
Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Nah, sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar bagian-bagian tumbuhan. Nah, pada gambar tersebut yaitu terdapat bagian yang pertama ada bagian akar, kemudian ada bagian batang, ada bagian daun, ada bagian bunga, dan juga ada bagian buah. Nah, sekarang kita juga akan mengetahui fungsi dari bagian-bagian tersebut. Kalian simak baik-baik ya. Nah, yang pertama yaitu ada bagian akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengkokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air karena turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya, pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Selanjutnya yaitu ada bagian batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan juga buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya yaitu ada bagian daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan juga helai daun. Nah, kemudian ada bagian bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Nah, kemudian ada bagian buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan untuk biji berkecambah. Contohnya yaitu buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas bagian buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya yaitu daging buahnya. Bagian yang terakhir yaitu ada bagian biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping satu dan ada juga yang berkeping dua. Jika berkeping satu disebut monokotil, dan jika biji berkeping dua disebut dikotil. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Contohnya yaitu bagian biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.